Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan join di SQL Server. Jadi buat teman-teman yang baru belajar SQL Server dan belum begitu paham bagaimana cara menggunakan penggunaan join, maka video ini tepat sekali. Mungkin nanti kita bisa ikuti langkah-langkahnya seperti apa. Join-join apa aja sih yang ada di database SQL Server. Oke, langsung saja. Mungkin dari yang akan kita pelajari itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah mungkin lebih ke pengertian join secara umum. Kemudian kapan sih kita menggunakan join. Kemudian jenis join apa aja yang ada di SQL Server dan perbedaan antar join tersebut. Kita ada 4 poin ya. Oke, kita yang pertama dulu. Sekarang lebih ke pengertian join. Nah, ini buat teman-teman yang masih baru belajar, mungkin belum paham join itu seperti apa. Jadi, teman-teman bisa cari di Google, ada banyak sekali penjelasannya. Sini saya rangkum. Jadi, join itu merupakan salah satu teknik untuk menggabungkan dua tabel atau lebih menjadi satu dengan menghubungkan key antar tabel yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari tabel yang digabungkan. Jadi minimal join itu 2 tabel, minimal join. Dan berapa sih maksimalnya? Unlimited. Tentu dengan memperhatikan semakin banyak kan akan semakin bikin bingung ya, semakin bikin pusing. Jangankan orang lain yang baca, yang buat aja kalau terlalu banyak joinan pasti akan bikin 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 puyeng, itu udah pasti. Walaupun realitanya ya di lapangan itu join kita bisa banyak sekali gitu. Bahkan kalau dalam store prosedur itu bisa sampai ada yang sampai ratusan row untuk membuat query. Itu yang joinannya emang panjang banget, itu ada gitu di lapangan seperti itu. Oke, itu pengertian join. Jadi, saya ulangi, join itu adalah teknik menggabungkan 2 tabel atau lebih menjadi satu dengan menghubungkan key antar tabel tersebut. Jadi, perlu minimal satu key tiap tabel ataupun bisa lebih dari satu. Jadi, harus ada kolom atau field yang menghubungkan antar tabel tersebut. Gitu, yang nilainya sama. Oke, selanjutnya kita harus cari tahu kapan sih kita harus menggunakan join. Jadi, kapan kita harus menggunakan join? Tentunya saat teman-teman membutuhkan informasi dan informasi tersebut berada di beberapa tabel atau minimal 2 tabel. Jadi, kalau ada teman-teman butuh informasi dari tabel A dan tabel B, dan tabel A dan B ini bisa kita hubungkan mungkin nanti dengan key dari setiap tabel tersebut, maka kita perlu menggunakan join. Tapi kalau sudah tersedia di satu tabel, nggak perlu menggunakan join gitu. Jadi waktu penggunaan join itu adalah saat membutuhkan informasi di mana informasi tersebut berada di 2 tabel atau lebih. Itulah waktu saat menggunakan join. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis join di SQL Server. Nah, ini ada beberapa jenis join di SQL Server. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 jenis join yang saya rangkum. Yang pertama adalah inner join, yang kedua left join, yang ketiga right join, dan yang keempat full join. Ya, dari masing-masing join ini kita bisa lihat yang pertama inner join. Inner join ini berfungsi untuk mengambil data dari 2 tabel atau lebih dengan syarat key yang menghubungkan kata kunci yang menghubungkan antar tabel tersebut tersedia di tabel yang dijoin. Jadi gambarnya seperti ini, antara tabel A dan tabel B. Tabel A punya 100 row, tabel B punya 50 row. Dan saat dijoin, ingat, saat dijoin dua-duanya value-nya itu harus sama. Jadi kalau ada yang nggak sama, dia nggak akan dimunculkan datanya. Jadi kalau dari kedua tabel ini ternyata saat kita hubungkan menggunakan kata kunci dari setiap tabel hanya ada 25 row, maka
yang muncul itu hanya 25 row. Itu karena dua-duanya harus nilainya true. Ya, masing-masing table dia harus menghasilkan nilai true sehingga datanya akan muncul. Kalau salah satu nggak ada, dia nggak akan muncul. Itu fungsi dari inner join. Atau kalau di SQL Server teman-teman cukup menggunakan perintah join gitu aja. Nah, itu sebenarnya inner join. Jadi kalau di SQL Server kita menggunakan kata-kata join saja, itu sebenarnya inner join. Gitu. Jadi udah default SQL Server itu dia udah baca itu. Ketika yang diketik itu join, maka artinya inner join. Oke, selanjutnya left join. Nah, berbeda dengan inner join. Inner join itu mensyaratkan setiap kata kunci dia harus ada dari masing-masing table yang di join. Itu syarat dari inner join atau join. Sedangkan untuk left join itu nggak perlu. Jadi kalau teman-teman bikin script select bintang from A left join B, nah bisa kita lihat ya, kita bayangkan A left join B, berarti yang mana yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu tentu A. Kenapa? Karena from A left join B. Nah, di sini yang sebelah kiri patokannya karena dia left join, kita bisa lihat deskripsinya adalah perintah join yang berfungsi mengambil data table di sebelah kiri dan akan menggabungkannya dengan table sebelah kanan. Sehingga jika key sebelah kanan, table yang sebelah kanan tidak ada value-nya, sedangkan di data table sebelah kiri ada value-nya, maka data tetap muncul. Jadi patokannya itu yang sebelah kiri karena dia left join. Kalau left kiri berarti patokannya table sebelah kiri. Kayak tadi from A left join B. Berarti kalau A itu ada 100 row, B itu ada 50 row, ketika kita menggunakan left join yang muncul itu 100 row. Kenapa? Karena A itu yang di sebelah kiri. Ketika di join menggunakan left join, patokannya sebelah kiri. Walaupun di B tidak ada value-nya, itu diabaikan. Gitu. Jadi hasilnya berbeda ya dengan inner join, di mana inner join tadi kalau dua table dihubungkan cuma ada 25 row, maka yang muncul 25 row. Kalau yang left join, patokannya table sebelah kiri. Di mana sebelah kiri ada 100 row, 100 baris, maka datanya akan muncul semua 100 baris. Di mana ketika yang table B atau table sebelah kanan tidak ada value-nya, maka dia null. Oke, selanjutnya kita ke right join. Nah, ini kebalikannya dari left join. Kalau tadi left join sebelah kiri yang sebagai referensi data utamanya, untuk right join itu sebelah kanan. Nah, jadi perintah right join adalah perintah join yang berfungsi untuk mengambil data table di sebelah kanan dan akan menggabungkannya dengan sebelah kiri, sehingga jika key sebelah kiri tidak ada value-nya, maka data sebelah kanan tetap akan muncul dan data yang di sebelah kiri akan null. Oke, analoginya gini. Jadi teman-teman itu patok, kalau tadi kan A ada 100 row, B ada 50 row. Kalau kita pakai left join muncul 100 row. Nah, gimana kalau kita menggunakan right join? Jadi select bintang from A, right join B. Nah, saat kita menggunakan right join, fokus kita ke table sebelah kanan, di mana table sebelah kanannya adalah table B. Jadi yang muncul itu hanya data utama yang B, 50 row. Gitu. Yang muncul hanya 50 row karena yang B itu hanya 50 row. Seperti itu. Nah, gimana ketika dia membenturkan dengan yang sebelah kiri, tidak muncul datanya, maka akan menjadi null. Seperti itu. Jadi kebalikannya dari left join. Nah, yang terakhir adalah full join. Nah, perintah full join ini adalah perintah yang mengambil data dari semua table. Jadi, jika key-nya tidak ada, baik itu sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan dimunculkan. Nah, ini hasilnya bisa lebih dari 100 row. Walaupun table kiri 100 row, table kanan 100 row. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini mungkin nanti kita praktekkan ya, biar lebih paham. Kenapa? Karena
Kalau yang sebelah kiri itu nggak ada row-nya, yang sebelah kanan ada, dia akan muncul. Oke, dia jadi satu row baru. Ketika sebelah kiri nggak ada, sebelah kiri ada row-nya, sebelah kanan nggak ada row-nya, dia akan muncul. Jadi minimal 100 row akan muncul, tapi bisa lebih. Bisa lebih datanya. Jadi ketika kiri nggak ketemu, di sebelah kanan dia akan jadi tambah row baru. Jadi besar kemungkinan bisa lebih dari 100 row, tergantung datanya. Itu bedanya jika kita menggunakan full join. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin supaya lebih paham, kita ke next slide-nya. Nah, ini gambarannya. Gambaran antara join yang ada di SQL Server. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada inner join, ada left join, ada right join, dan ada full join. Oke, jadi perbedaannya seperti apa? Bisa lihat di sini pada letak gambar yang ditebalkan. Ini ada tabel A, tabel B. Ketika menggunakan inner join, dan yang match itu yang hanya akan dimunculkan. Ini yang di tengah ini. Singgungan inilah yang akan dimunculkan. Inilah jika menggunakan inner join. Jadi data yang dimuncul itu bisa lebih sedikit. Karena dia hanya akan mengeluarkan data yang sesuai antara tabel A dan tabel B. Oke, selanjutnya kita ke left join. Left join, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia fokus ke tabel sebelah kiri, di mana jika kita menggunakan select bintang from A left join B, maka referensi datanya itu yang di A. A, dia akan dimunculkan semuanya. A itu akan dimunculkan semuanya, walaupun di B itu kosong. Ya, dia akan muncul semuanya. Patokannya dari A. Gitu. Kalau B itu null, tidak memiliki data, maka dia akan di-show row-nya dengan value null. Itulah left join. Kemudian right join, ini merupakan join kebalikannya dari right join, di mana fokus utamanya itu pada sebelah kanan, tabel sebelah kanan. Jadi jika kita script kita adalah select bintang from A right join B, maka fokus data yang akan muncul itu data dari tabel B. Ini seperti yang teman-teman lihat, yang ditebalkan itu, ya, yang ditandain itu data di tabel B. Jadi fokus utamanya sini. Jadi jika A itu tidak ada datanya, ketika dihubungkan antar key-nya, dia A itu akan tetap muncul dengan value bernilai 0. Oke. Selanjutnya full join. Nah, full join ini akan muncul semuanya. Dia tidak akan melihat. Jadi intinya dimunculkan semua data dari tabel yang di-join. Jadi datanya bisa lebih banyak. Karena ketika key yang menghubungkan antar tabel tersebut tidak ada value-nya, ya, A dan B nggak ketemu, dia akan muncul. Baik di A maupun di B. Gitu, teman-teman. Nah, di antara 4 join ini, di lapangan, itu yang mana sih yang paling banyak digunakan? Yang pertama, inner join atau join. Ini paling umum, ya. Paling umum karena kan ketika kita menjoin suatu table, kita butuh dua-duanya muncul. Ataupun kalau butuh cuma salah satu aja, itu left join. Nah, di lapangan yang saya pahamin, yang saya ketahuin saat ini, cuma dua ini yang paling banyak, inner join atau left join. Right join itu agak jarang, dan full join saya belum pernah lihat sih untuk di lapangan ya, karena ini tergantung kebutuhan, dan sejauh ini jarang banget dimana ada kebutuhan full join. Saya nggak bisa bilang nggak ada ya, tapi jarang. Itu karena right join pun jarang. Orang-orang lebih suka menggunakan left join. Jika emang membutuhkan salah satu datanya, dia jarang pakai right join, tapi lebih sering menggunakan left join. Makanya pilihannya di lapangan itu penggunaannya kalau nggak join atau inner join ya, ini poin 1. Jadi join dan inner join itu sama. Yang kedua adalah left join. Ini penggunaan paling banyak di lapangan. Ya, demikian mungkin penjelasan awal
tentang join di SQL Server, dari pengertiannya, dari kapan kita harus menggunakan join, sampai perbedaan antar join itu sendiri. Mungkin supaya lebih dapat ya gambarannya, kita coba langsung praktek. Oke, kita coba praktek saja. Di sini saya sudah buatkan ada 2 table yang kita bisa coba praktekkan. Table yang pertama adalah table chief, di mana isinya adalah informasi mengenai data-data nasabah utama, customer ya, data-data customer. Yang kedua adalah table account yang isinya itu TBL account, isinya itu terkait data rekening, data nomor rekening. Oke, kita coba show semuanya. Select bintang from TBL chief dan TBL account. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari sini, dari 2 table ini, apa sih key atau field yang menghubungkan antar table, kedua table ini? Kalau teman-teman perhatikan, dari sini kita bisa menggunakan kolom chief ya. Karena chief ini mungkin di video-video sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa satu nasabah walaupun punya banyak rekening pasti hanya punya satu chief atau CIF, Customer Identification, di mana dia selevel dengan NIC ya. NIC itu setiap warga negara pasti hanya punya satu. Kalau zaman dulu mungkin banyak, karena sekarang kita sudah pakai iktp, pasti hanya ada satu NIC. Jadi begitu juga dengan chief, kita bisa punya banyak rekening. Contoh, teman-teman punya rekening 2-3 rekening di BNI, itu pasti hanya ada satu chief secara sistem. Rekening mungkin ada banyak. Oke, seperti itu. Jadi kita akan coba. Yang pertama, inner join. Ini mungkin biar enak, ini saya tikon aja ya, supaya kita tahu total setiap tabelnya itu ada berapa sih. Kita coba con datanya. Buat yang belum tahu, con itu untuk menghitung total. Kenapa nggak pakai bintang? Mungkin jika teman-teman lihat, karena ini ya saya lebih suka tanpa menggunakan bintang sih. Jadi saya lebih suka dibuat 1 atau berapa karena hasilnya sama. Ada yang beberapa terkait speed, tapi sebenarnya speed itu nggak jauh beda sih, setahu saya itu nggak beda terlalu jauh. Tapi lebih emang udah jadi habit aja, saya jarang menggunakan bintang untuk hal seperti ini. Gitu. Oke, kita coba lihat. Ya, bisa dilihat teman-teman, di mana table chief itu punya 9 row dan table account punya 11 row. Oke, kita coba join ya. Pertama kita belajar inner join. Inner join. Kita coba join, select bintang from TBL chief. Kita buat alias jadi C. Oke. Karena alias ini fungsinya untuk mempermudah kita nanti saat memanggil data field yang ada di tabel tersebut. Kalau tanpa alias, kita harus menyebutkan nama tabelnya ya. Kita harus menyebutkan ini TBL chief, terlalu panjang, jadi kita cukup ubah TBL chief jadi C. Kemudian kita inner join dengan TBL account. Nah, account ini kita buat alias jadi A. Oke. Selanjutnya kita hubungkan antar table dengan keyword on. Kemudian hubungkan apa? Oke, kita ambil dari table chief. Table chief itu kita buat alias jadi C. Jadi kita cukup ketikkan C, terus ambil. Kita mau hubungkan kolom apa? Di sini kita hubungkan kolom chief. Oke, selanjutnya habis dari table chief, kita ke table account. Account itu kita sudah buat tadi aliasnya jadi A. Selanjutnya kolom apa kita akan hubungkan? Nah, kolom chief. Nah, kita coba munculkan. Ada berapa data? Ada 11 data. Ada 11. Ini hasil yang muncul. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, dari sini. Oke, nanti coba ini.
Kesannya kan muncul semua. Kenapa? Karena akun itu ada 11. Dia muncul semua. Tapi apakah semua chief ada? Teman-teman bisa lihat chiefnya. Ini rata-rata sama. Lihat nih. Ini chief 1002 ada 3. Kalau bisa dilihat, kita cuma yang muncul dari 9 data chief itu hanya ada 1, 2, selanjutnya 3, 4, 5. Hanya 5 chief. Oke, kita buktikan ya. Kita coba distinct. Distinct itu fungsinya untuk menghilangkan duplikat. Jadi kita akan munculkan hanya tanpa duplikat. Kita coba lihat ada berapa. Kita hitung secara manual tadi. Ada 5 dan ternyata benar. Muncul cuma 5. Jadi dari 9 data chief, saat kita gunakan inner join, itu hanya muncul 5 chief. Hanya muncul 5 chief. Kenapa hanya muncul 5 chief? Yang tadi tuh yang sudah saya sebutkan. Mungkin kita balik ke slide-nya di sini. Ini bisa lihat inner join. Key antara tabel A dan B dia harus sama, harus ketemu. Value-nya harus bernilai true. Sehingga datanya itu yang dimunculkan hanya ketika chief yang ada di TBL chief itu datanya ada A dengan chief yang ada di TBL account. Oke. Jadi dia hanya memunculkan itu, hanya memunculkan chief yang ada. Kalau di TBL chief ada tapi di TBL account nggak ada, dia nggak akan muncul. Itulah fungsi dari inner join. Oke. Nah, biasanya di lapangan banyak orang-orang programmer ataupun engineer yang kadang males nulis inner join. Nulisnya cukup seperti ini. Nah, ini sama sebenarnya dengan inner join ya. Nggak ada bedanya. Lihat. Value-nya sama. Jadi, kalau lihat script, dia inner join ataupun join. Itu sebenarnya ketika join ini singkatan sebenarnya. Jadi, si SQL Server udah paham. Begitu ketik join, artinya itu inner join. Begitu. Jadi, saat kita nge-query di SQL Server, join itu artinya sudah inner join. Oke, seperti ini contoh dari penggunaan inner join. Selanjutnya kita ke join selanjutnya, kita belajar left join. Oke, ini kita coba kopas saja. Oke, inner join ini kita ganti dengan left join. Ya, hasil datanya berbeda kan? Tadi kalau inner join itu hanya 11. Sekarang hasilnya ada 15. Oke. Hasilnya ada 15. Oke. Biar buat mengingatkan. Kita lihat gambar. Di sini dilihat fokusnya ke data di A. Ya, tabel A. Di mana dia tabel A itu harus terisi semua. Tapi ketika dia ngecek ke tabel B itu nggak ada datanya, itu diabaikan. Dia akan tetap muncul secara row. Tapi dengan value 0 atau kosong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya apa? Ini ada datanya semua. Oke. Sekarang kita lihat baris ke-6 dan ke-7. Baris ke-6, ke-7, selanjutnya baris ke-10 dan ke-11. Di mana dia value-nya 0. Ini kan kalau kalian bisa lihat di sini, ini chief sampai usia itu data TBL chief. Account no sampai status aktif itu data TBL account. Nah, di sini di TBL account itu nggak ada chief dengan value 1003. Chief dengan value 1004 itu nggak ada. Chief dengan value 1006, 1007 itu nggak ada. Tapi ketika kita menggunakan query left join, dia akan muncul datanya ya, karena fokusnya itu di sebelah kiri, di mana sebelah kiri yang kita query saat ini itu adalah TBL chief.
Jadi fokusnya ke value TBL chief. Jadi ketika dia ngecek chiefnya nggak ada di TBL account, itu diabaikan. Oke, nggak ada di TBL account, tetap muncul tapi dengan value null. Nah, ini untuk penggunaan left join. Oke. Nah, selanjutnya kita coba right join. Right join ini kebalikannya dari left join. Kita coba lihat, jika left join itu menghasilkan 15 row dengan fokusnya di sebelah kiri datanya, dan data sebelah kanan diabaikan, maksudnya diabaikan ketika null, dia tetap muncul dengan value null. Bagaimana dengan sebelah kanan? Sebelah kanan, lihat, hasilnya berbeda. Hasilnya hanya 11. Patokannya ke sebelah kiri. Nah, kenapa sebelah kanan ada fill-nya semua? Karena kita contoh yang di sebelah kanan kiri. Jadi data yang ada di sini, data yang ada di TBL account itu pasti ada semua di TBL chief. Jadi beda hasilnya antara left join dan right join. Oke, untuk mempermudah mungkin kita coba insert data ya. Kita coba insert data di TBL account di mana datanya nggak ada di TBL chief. Sebentar, saya harus lepas mungkin foreign key-nya. Oke, saya coba lepas dulu karena ini saya tadi bikin ada foreign key. Jadi karena ada foreign key, ya mungkin flashback ke tutorial yang sudah saya buat sebelumnya, teman-teman bisa lihat terkait belajar constraint di SQL Server. Itu karena kita sudah set foreign key reference ke table apa, jadi kita nggak bisa isi value, contoh value chief, karena kita buat FK ke table chief, ini TBL chief ya, jadi kita nggak bisa buat chief di mana chiefnya itu nggak ada di table TBL chief. Itu fungsi dari foreign key ya. Jadi saya untuk tutorial kali ini kita akan coba buat data di mana datanya hanya ada di TBL account tapi tidak ada data di TBL chief. Nah, syaratnya saya harus drop dulu nih. Drop dulu constraint foreign key dari TBL chief. Dari TBL account. Alter TBL account, drop constraint, ini alter table. Oke, kita coba alter, kita coba drop, kita cek. Ini shortcutnya ALT F1. Buat teman-teman yang belum tahu, shortcutnya ALT F1 untuk menampilkan informasi seperti ini. Oke, sudah hilang ya. Constraint-nya sudah hilang. Selanjutnya kita coba insert. Kita coba insert value biar lebih paham lagi. Insert into nama table values. Oke, kita coba buat nomor rekeningnya 1000 110, kemudian 0006. Ini nomor rekeningnya. Selanjutnya chiefnya kita buat asal dulu yang nggak ada, itu 0010. Ini harusnya belum ada ya, 10010. Selanjutnya siapa account name kita buat Johan Susanto. Oke, account opennya kita buat hari ini saja, cukup dengan get date. Ini untuk menampilkan data hari ini, get date. Account close kita set jadi 0, int rate kita set jadi 1, amount kita set, oke, contoh dia ada 5 juta. Status aktif set jadi 1. Oke, kita coba. Mungkin kita isi lebih dari ini ya, lebih dari 1 data deh. Kita coba isi lebih dari 1 data. Kita
Kita coba isi 11 Joni Kuncoro. Oke, value-nya kita buat berbeda. Ini 11, ini kita set jadi 12 namanya Rani. Oke, kita sudah berhasil melakukan insert data ke tabel ini. Coba kita remark, Ctrl K, Ctrl C. Tadi ada berapa teman-teman? Ada 11 ya. Ada 11 row saat kita menggunakan right join. Sekarang kita perhatikan total row-nya ada berapa sih? Total row ada 14. Yang tadinya 11 kita tambahkan insert dengan 3 row baru. Ini teman-teman bisa lihat ya, shift-nya ini 10, 11, 12. Oke, kita coba select ulang seperti apa hasilnya. Nah, lihat, mungkin saya buat kayak gini biar bikin bingung nggak ya, atau kayak gini aja deh. Oke, kita perhatikan, saya ulangi lagi ke left join. Ini patokannya ya sampai usia ya teman-teman. Sampai usia itu TBL chief, account no ke sini, TBL account. Oke, data TBL account kalau kita menggunakan left join, ketika di tabel sebelah kanan yang nggak ada, dia bernilai 0, tetap dimunculkan. Tapi kalau kita menggunakan query right join, lihat, data fokus utamanya itu data sebelah kanan. Tapi ketika ini kan belum ada nih, table chief ini nih belum ada di TBL chief value-nya. Itu yang akan tetap dimunculkan tapi dengan nilai 0. Seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Mungkin kalau masih kurang paham bisa diulangi lagi. Jadi kebalikannya dengan left join. Kalau left join, fokus utamanya patokan kita adalah tabel sebelah kiri. Dimana ketika nggak ada di sebelah kanan, datanya untuk tabel sebelah kanan itu di set 0 value-nya. Tapi jika kalian menggunakan right join, teman-teman menggunakan right join, fokus utamanya itu tabel sebelah kanan. Dimana ketika sebelah kiri nggak ada value-nya, seperti ini ya, dia akan muncul, tapi nilainya 0. Nah, inilah right join. Oke, semoga teman-teman paham semuanya. Selanjutnya kita coba ke full join. Seperti apa sih full join di SQL Server? Kita ketik full join. Nah, seperti ini. Lihat. Saya tadi sebutkan ya, ketika saat di awal, contoh tabel A 100 row, tabel B 50 row, ketika di join, belum tentu yang muncul hanya 100 row, bisa lebih. Oke, sekarang kita lihat, total muncul full join itu ada 18 row. Padahal dari masing-masing table ini, di mana table chief itu 9 row, table account itu 14 row, tapi saat kita query menggunakan full join, itu muncul 18 row, yang artinya lebih banyak dari table yang di-join. Kenapa? Nah, karena ini adalah penggabungan dari right dan left sebenarnya, full join itu. Jadi ketika left join, ketika datanya fokusnya ke sebelah kiri. Ketika kanan kosong diabaikan. Tapi ketika kanan ada datanya, kiri nggak ada datanya, itu nggak akan muncul. Itulah left join. Nah, right join itu berlawanan atau kebalikannya dari left join. Fokus utamanya adalah data di sebelah kanan. Jadi yang muncul itu hanya data sebelah kanan. Ketika data sebelah kiri kosong, itu tetap dimunculkan. Tapi ketika query-nya sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri ada, kalau teman-teman menggunakan right join, itu nggak akan muncul datanya. Nah, berbeda dengan full join itu muncul semuanya. Jadi ketika data yang sebelah kiri ada, ini teman-teman bisa lihat, sebelah kanan nggak ada,
dia akan muncul dengan value null. Tapi ini kan fitur dari left join ya. Nah, untuk right join juga ada, dimana ketika datanya ada di sebelah kanan tapi nggak ada di sebelah kiri, dia akan tetap muncul. Oke, jadi full join itu merupakan gabungan dari left dan right. Seperti itu, makanya kondisi kayak gini di lapangan jarang ada, jarang dibutuhkan. Tuh, makanya paling banyak itu biasanya inner join dan left join. Itu yang paling banyak sih yang saya temui ya sejauh ini. Mungkin teman-teman kalau ada punya pengalaman yang saya dapat banyak full join ataupun right join, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar dalam kondisi seperti apa. Karena saya sendiri sejauh ini sih ada right join jarang, left join banyak, inner join juga banyak, full belum pernah saya malah menemukan yang full join ya. Right join ada, full join belum. Saat ini belum sih. Gitu. Jadi inilah praktek kita ya tentang cara menggunakan join. Jadi kita pada tutorial kali ini kita ada 4 join yang kita pelajari. Yang pertama inner join, yang kedua left join, dan yang ketiga right join, terakhir adalah full join. Ya, demikian sedikit tutorial dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan atau mungkin bisa menambah informasi walaupun sedikit buat teman-teman yang masih belajar bagaimana cara menggunakan join. Ya, di sini saya langsung menggunakan alias. Alias ini ada, kita belajar alias juga. Karena kalau saya contohkan sebelum saya tutup. Gimana sih kalau nggak pakai alias, boleh nggak? Boleh. Cuma query-nya jadi agak panjang. Seperti ini. Ya. Kalau kita nggak pakai alias, jadi kalian itu males nih pakai alias. Tuh. Agak panjang nih. Seperti ini. Ini nama tabelnya pendek. Gimana kalau panjang? Atau nanti ada select-nya nggak pakai bintang. Itu lumayan rempong lah kalau nggak pakai alias. Kita bisa seperti ini. Hasilnya sama. 11 row ya, hasilnya sama nih 11 row. Oke, hasilnya sama 11 row tapi lumayan panjang. Gimana kalau nggak pakai? Kalau nggak pakai kita lihat apa yang terjadi. Sebelum kita eksekusi aja udah muncul. Tuh, dia bingung. Sistem aja bisa bingung. Kenapa dia bingung? Ini harus pakai yang mana sih? Kenapa? Karena nama kolomnya sama. Beda halnya kalau nama kolomnya nggak sama antara TBL account dan TBL chief. Di sini kan saya buat sama ya, sama-sama chief. Jadi dia bingung nih. Sebenarnya sebelum di running udah muncul nih ambiguous kolom name chief karena dia nggak tahu ini di table yang dimaksud chief di sini itu di table apa? Di table TBL chief atau di TBL account? Ini bingung. Gitu. Makanya harus disebutkan ya, harus disebutkan. Makanya di sini saya sarankan pastikan kita menggunakan alias. Gitu. Kalau tanpa alias ribet, jadi pastikan menggunakan alias. Dan itu mempermudah juga buat maintenance. Apalagi kalau query-nya banyak ya. Saya suka nemuin ada mentang-mentang nama kolomnya berbeda, ketika nge-query banyak join, dia nggak pakai alias, itu bikin bingung. Kasian buat yang maintain karena dia kolom ini ada di table apa sih? Dia harus ngecek satu-satu jadinya. Jadi buat yang masih belajar, pastikan biasakan kalian ngebikin join dan ketika manggil pun di sini contoh kayak gini ya, C full name ya, itu menggunakan alias walaupun ini kita bisa muncul. Nah, walaupun nggak pakai alias pun sebenarnya bisa muncul. Kenapa? Karena dia berbeda. Ya. Kenapa? Full name itu nggak ada di table account, jadi tetap muncul. Beda kalau kita ketik chief, dia akan bingung. Tuh. Ya, sama kayak tadi yang kita contohkan. Dia bingung, dia harus ngambil dari mana. Nah, pastikan walaupun ketika kita set full name kayak gini, nggak error, pastikan menggunakan alias. Kasihan kalau nggak menggunakan alias, kasihan teman-teman yang maintain nantinya. Jadi kalau kayak gini kan kita udah paham, begitu lihat full name itu ada di TBL chief. Tuh. Jadi kalau kalian
membuat script nggak pakai alias, ya kalian akan menyengsarakan satu diri sendiri ketika udah lama nggak buka. Pasti akan lupa. Kedua, menyengsarakan teman-teman kalian nanti yang akan ngehandle sistem yang sudah kalian buat, yang sudah teman-teman buat. Gitu. Jadi pastikan untuk selalu menggunakan alias jika script query kita menggunakan join, karena itu akan mempermudah. Ya, demikian mungkin sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.